Baik, untuk presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Mutiara Ignes Afianti dari SMA Negeri 1 Kersana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak untuk menampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Larangan, Bapak Akif Budiman SPD MPD, dan yang saya hormati peserta menti yang hari ini sudah pada makan ya ibu-ibu, bapak-bapak, sudah semangat. Semangat ya berarti ya. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat tentunya, sehingga kita bisa berkumpul untuk acara kegiatan seminar hari ini. Dan sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat oleh beliau di yaumul kiamat kelak. Langsung saja nggih Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pemerintah dengan perjanjian kinerja PPPPK SMA Negeri 1 Kersana. Nggak bisa. Oke, di sini ada biodata saya. Nama saya Mutiara Ignes Afianti, alamat saya di Larangan, dan karir saya adalah sebagai guru bimbingan dan konseling pada tahun 2016 sampai sekarang. Dan alhamdulillah juga saya alumni SMA Negeri 1 Larangan, Bapak. Dan kebetulan saya di sini juga bertemu dengan kawan-kawan lama saya, yaitu Pak Ginanjar dan Bapak Andi. Ini adalah biodata saya. Nah, sekarang mohon izin. Latar belakang kegiatan orientasi P3K dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan budaya organisasi pemerintah. Sebagai guru bimbingan dan konseling, pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini akan diimplementasikan dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas agar output yang dihasilkan dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan arah kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, sekarang maksud dan tujuan orientasi. Maksudnya yang pertama itu pengenalan tugas dan tujuan ASN, ada juga pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah Jawa Tengah, dan yang kedua ada tujuan memberikan pemahaman nilai dan etika serta tugas dan fungsi sebagai P3K di instansi pemerintah. Terus yang kedua ada mampu melaksanakan tugas dan fungsinya di unit sesuai ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan fungsi ASN. Selanjutnya ada memahami visi misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memahami kelembagaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu adalah maksud dan tujuannya. Nah, waktu dan tempat. Yang pertama itu pembukaan ya, kita sudah melewati dari pembukaan pengenalan nilai etika pada tanggal 11 sampai 13 November, terus juga mentoring di instansi P3K pada tanggal 14 sampai 21 November 2024. Dan acara penutupannya nanti tanggal 12 Desember 2024 yang ditempatkan di SMA Negeri 1 Larangan sebagai orientasinya. Nah, di sini ada profil sekolah SMA Negeri 1 Kersana, Bapak Ibu. Di sini ada visinya, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, dan cinta lingkungan.
Adapun misinya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik dan seluruh warga sekolah sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan. Jadi setiap harinya kita sebelum melakukan pembelajaran di SMA Negeri 1 Kersana ini ada yang namanya kegiatan mujahadah. Jadi mujahadah dulu baru kita melakukan pembelajaran. Dan yang kedua itu ada membudayakan sikap disiplin, toleransi, sikap menghargai sehingga terbentuk karakter peserta didik yang santun dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada menyelenggarakan kegiatan belajar yang menyenangkan, mampu menstimulasi kecerdasan, intelektual, emosi, fisik, sosial, dan spiritual dengan pendekatan belajar aktif kolaborasi. Jadi di SMA Negeri 1 Kersana itu tidak hanya belajar di dalam kelas saja Bapak Ibu, tetapi juga anak-anak kita disuruh untuk keluar mengenal lingkungan seperti itu. Jadi anak-anak tidak bosan di dalam kelas. Yang keempat ada membina peserta didik unggul dalam prestasi dan non-akademis di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Yang kelima ada membina dan memotivasi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keenam ada menumbuh kembangkan budaya sekolah sehat dan peduli lingkungan. Yang ketujuh ada membentuk perilaku yang berorientasi pada kesadaran pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Itu adalah visi misi sekolah SMA Negeri 1 Kersana. Lanjut ya Bapak Ibu. Di sini langsung saja ada rencana hasil kerja tahunan. Yang pertama, unit kerjanya di SMA Negeri 1 Kersana, jabatannya sebagai guru bimbingan dan konseling, masa kontrak tahun 2023 sampai dengan 2028. Tujuan instansinya adalah SMA Negeri 1 Kersana. Rencana hasil kerja atasan, ini ada terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru bimbingan dan konseling. Lanjut nih. Nah, di sini yang pertama ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Yang pertama ada terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Jadi di sini rencana hasil kerjanya ada meningkatkannya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Kuantitasnya di sini ada melaksanakan praktik pembelajaran ya, dari mulai persiapan, terus juga pelaksanaan dan diskusi atau tindak lanjut. Kegiatannya apa aja di sini? Ada melaksanakan praktik pembelajaran yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Yang pertama ada tahapannya merencanakan pembelajaran dengan menyusun modul ajar atau dikenal dengan RPL kalau misal di bimbingan konseling. Terus yang kedua ada melaksanakan praktik pembelajaran. Dan ketiga ada melakukan refleksi dan perbaikan. Output dari kegiatan tersebut adalah yang pertama tersusunnya rencana pembelajaran dalam bentuk modul ajar. Yang kedua catatan observasi praktik pembelajaran yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Yang ketiga ada hasil analisis refleksi kegiatan untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Yang saya terapkan dalam nilai-nilai berakhlak itu yang pertama saya dalam merencanakan pembelajaran berupa model ajar dengan inovasi yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Yang kedua, saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan menunjukkan kinerja terbaik dalam melakukan pelayanan terhadap peserta didik. Yang ketiga ada melaksanakan refleksi pembelajaran secara sinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, RHK yang diintervensi kedua itu adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerjanya ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta baik praktik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ya, jadi indikator kinerjanya di sini ada
saya melaksanakan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ya, jadi setiap hari Jumat itu sebelum pelajaran juga jam pertama itu kita gunakan untuk bimbingan kombel Bapak Ibu. Dan terus kegiatannya ada yang pertama mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, yang kedua melakukan refleksi setelah mengikuti praktik baik, yang ketiga merencanakan pengembangan diri. Outputnya adalah yang pertama peningkatan kompetensi individu tentang pengajaran yang inovatif tentunya, yang kedua hasil analisis refleksi kegiatan untuk meningkatkan pengembangan diri, yang ketiga, tercapainya keterampilan dan kompetensi yang meningkat. Di sini penerapan nilai-nilai yang berakhlak itu ada mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan aktif, terus juga saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi saya kepada narasumbernya. Dan ketiga ada saya juga senantiasa belajar dan aktif mencari referensi untuk meningkatkan kompetensi saya. Lanjut. Nah, di sini yang ketiga ada terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Rencana hasil kerjanya ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Dan kebetulan saya adalah pembina PIKR nih Bapak Ibu. Tahu PIKR enggak? Tahu ya? Nggih. Dan kegiatannya ada yang pertama melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina PIKR untuk meningkatkan kinerja, dan tahapannya ada persiapan, perencanaan, dan juga penyusunan tim dan pembagian tugas, dan juga pendampingan dan konseling, dan keempat pemantauan dan evaluasi. Yang pertama itu outputnya ada tersusun kegiatan PIKR yang biasa kita diselenggarakan pada hari Senin, Bapak Ibu setelah pulang sekolah, dan juga terbentuknya tim pembina atau pengurus kegiatan. Yang ketiga, terlaksananya konseling bagi remaja. Yang keempat, ada hasil pemantauan dan evaluasi untuk tercapainya suatu tujuan. Gitu. Penerapan nilai berakhlaknya ada saya bertanggung jawab dalam menyiapkan dan merencanakan program. Saya juga berkoordinasi dengan pengurus. Saya juga terus membimbing dan mendampingi peserta didik dalam meningkatkan kompetensi. Yang terakhir, saya melaporkan rekapan hasil evaluasi secara transparan. Dan alhamdulillahnya kemarin siswa kami ada 2 anak yang kemarin lolos Duta Genre Brebes, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Selanjutnya ini nomor 4. RHK yang diintervensi ada terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerjanya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Di sini kegiatannya ada 1, mengakses dan menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran digital, berkolaborasi dengan sesama guru, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Output yang saya di sini ada kegiatannya, tersusunnya rencana pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran yang inovatif, yang berbasis teknologi. Selanjutnya, peningkatan keterampilan profesional guru melalui berbagai pengalaman dengan teman sejawat. Dan keempat, ada hasil refleksi kegiatan untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Di sini penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya bertanggung jawab dalam pembuatan rencana pembelajaran. Dan kedua, saya juga mencari referensi berbagai sumber dalam meningkatkan perbaikan kualitas.
Yang ketiga, saya bekerja sama dengan teman sejawat dengan membagikan penilaian yang nantinya mereka akan isi dan nantinya akan ada bukti dukungnya adalah sertifikat PMM seperti itu. Oke, kita lanjut yang mana tadi? Ini ya tadi ya. Oke. Di sini ada terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Rencana hasilnya, meningkatnya kompetensi melalui peran partisipan kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Nanti outputnya di sini ada sertifikat seminar ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Yang keenam ini terakhir, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kegiatannya ada melaksanakan atau menjalankan tugas tambahan sebagai guru piket, mempersiapkan jadwal guru piket, mengontrol peraturan kelas, dan melakukan evaluasi. Output yang dihasilkan adalah yang pertama, tersusunnya jadwal piket yang jelas, terciptanya kedisiplinan kelas, dan hasil evaluasi meningkatkan kemampuan untuk menangani berbagai situasi sekolah. Mungkin ini adalah dokumentasinya selama kegiatan. Bisa di itu. Mungkin cukup Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Diana atas presentasinya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Jangan lama-lama. Perkenalkan, nama saya Ratna Sucilia. Mau bertanya Bu, pengalaman apa yang Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi? Oke, pengalamannya adalah menarik sekali ya bahwa. Oke. Pertanyaannya dari Maaf. Itu pertanyaannya adalah pengalaman apa yang didapatkan setelah Bu Mutiara ini mengikuti orientasi selama 10 hari? Oke. Silakan. Pengalaman yang utama itu adalah bertemunya saya dengan Bapak Ibu panjenengan semua di sini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menjadi guru profesional dan juga kita juga bisa menjadi guru-guru yang bermanfaat untuk peserta didik kita. Dan juga saya juga menyadari bahwa kegiatan ini juga membantu dalam proses meningkatkannya kualitas kinerja saya sebagai guru ASN. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya. Bagaimana Bu Diana, sudah cukup? Sudah cukup. Silakan Bu Diana untuk menutup presentasinya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan saya laporan ini, saya akhiri nggih Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.